Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Fiqh Al-Asma'ul Husna. Baik, kita masuk ke bab yang ke-12 di halaman 50. Taqsimu asma'illahi min haitsu dilalah. Pembagian nama-nama Allah dari sisi dilalah, dari sisi kepenunjukan maknanya, dari sisi maknanya. Ya. Jadi nama-nama Allah berdasarkan maknanya itu dibagi menjadi berapa? Itu yang akan kita bahas di bab ini insyaallah. Inna minal qawaidil mufidah, di antara kaidah-kaidah yang penting yang bermanfaat fi babi fahmil asma'il husna, dalam memahami nama-nama Allah husna, nama-nama asmaul husnanya, annaha min haitsu dilalatiha tanqasimu ila qismain. Bahwasanya nama Allah berdasarkan maknanya dibagi menjadi dua bagian. Al-qismul awal madalla ala sifatin muta'addiyah, yaitu ada nama-nama Allah yang menunjukkan atas sifat muta'addiyah, ya, sifatin muta'addiyah, sifat muta'addi. Ya, sifat yang membutuhkan objek. Antum pasti paham istilah muta'addi, ya, fi'il muta'addi. Wal fi'il muta'addi ma yata'adda atharuhu fa'ilahu. Fi'il muta'addi, perbuatan yang sifatnya muta'addi, itulah perbuatan yang yata'adda atharuhu, yang asarnya itu sampai kepada pelakunya, mempengaruhi pelakunya. Ya, yang asarnya itu mempengaruhi pelakunya. Fa'iluhu wa yatajawazuhu ilal maf'ul bihi, dan kemudian tersebut melampaui atau sampai kepada maf'ul bihinya, kepada objeknya. Walidha yuqalu al-fi'l mujawiz. Fi'il muta'addi itu nama lainnya fi'il mujawiz, artinya dia melampaui sampai ke maf'ul bihinya. Wa makana minal asma'i kadzalika, begitu juga nama-nama Allah ada yang seperti itu. Fa innahu yatadammanu salasatu umur. Karena nama-nama Allah itu mengandung tiga perkara ini. Perkara yang penting-penting ini, menghafalkan ini. Yang pertama, subutu dzalikal ismi lillah, penetapan bahwasanya nama Allah itu memang milik Allah. Ketika Allah mengatakan Al-Hayyu Al-Qayyum, berarti nama tersebut kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, subutus sifah allati tadammanaha lillahi azza wa jalla. Ya. Baik, subutu dzalikal ismi lillah, penetapan nama tersebut bahwasanya nama itu adalah milik Allah. Yang kedua, subutu sifat allati tadammanaha lillah, penetapan sifat yang dikandung oleh nama tadi, bahwasanya nama sifat tersebut adalah milik Allah juga, sebagaimana nama tersebut milik Allah. Ya, karena sebagaimana kita katakan di pertemuan sebelumnya bahwasanya nama Allah itu mengandung sifat. Nama itu milik Allah, sifatnya juga yang dikandung oleh nama tersebut milik Allah. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, as-salis subutu hukmiha wa muqtadaha. Nah, ini yang penting, yaitu penetapan hukum dan konsekuensi dari apa namanya, dari nama dan sifat-sifat tadi. Jadi kalau ada nama Allah, misalkan nama Allah Al-Ghafur, Maha Mengampuni, ya, berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita harus meminta ampunan kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Ya, kalau Allah Maha mendengar, konsekuensinya bahwasanya Allah itu mendengar apa-apa yang tampak dan tidak tampak, apa-apa yang kita bisikkan itu pun didengar. Sekedar sekedar terlintas di hati saja Allah dengar. Itu konsekuensinya. Berarti jangan kita berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah, karena Allah Maha mendengar. Itu namanya konsekuensi, ya, akibat dari pemahaman kita terhadap nama ini. Misal dzalika, contohnya as-sami, Allah namakan dirinya dengan Maha mendengar. Maka satu nama ini mengandung tiga hukum ini. Yang pertama, penetapan bahwasanya nama ini milik Allah. Yang kedua, sifat yang dikandung oleh sami itu milik Allah juga. Yang ketiga, bahwasanya sami ini punya konsekuensi. Kita lihat di sini sekarang. Yatadammanu isbatus sami isman lillah. Yang pertama, nama as-sami ini mengandung penetapan sifat mendengar, bahwasanya mendengar itu adalah nama dari nama-nama Allah. Ini yang pertama. Wa isbatus sam'i sifatan lahu, penetapan bahwasanya sama itu adalah sifat bagi Allah. Ingat, as-sam itu nama, as-sama itu sifat. Ya, as-sam itu yang Maha mendengar, as-sama itu artinya mendengar, ya, perbuatan atau sifat. Wa isbatu hukmi dzalika wa muqtadah, ya, penetapan hukum dan konsekuensi dari nama itu. Apa konsekuensinya? Annahu yasma'u sirra wan najwa, bahwasanya Allah mendengar as-sirra. As-sirra artinya yang rahasia. Ya, sifatnya sir,
rahasia. Allah itu mendengar rahasia-rahasia yang kita sembunyikan. An-najwa, Allah mendengar bisikan-bisikan. Kama qala ta'ala qad sami'allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma. Nah ini Allah mendengar bisikan-bisikan walaupun hanya terlintas di hati didengar. Baik. Jadi satu nama dari nama-nama Allah mengandung tiga poin ini. Jika ismuhu ar-rahim, contoh yang kedua nama ar-rahim. Yatadammanu isbat ar-rahim isman lillah. Maka dari kata ar-rahim ini kita paham bahwasanya Allah punya nama ar-rahim. Itu poin yang pertama. War-rahmah sifatan lahu, dan rahmat adalah sifat bagi Allah, itu poin yang kedua. Wa isbatu hukmi dzalika wa muqtadah. Kemudian penetapan bahwasanya nama ar-rahim dan nama ar-rahim ini memiliki hukum dan kandungan atau konsekuensi. Ini poin yang ketiga. Apa konsekuensinya? Annahu yarhamu man yasha. Bahwasanya Allah merahmati siapa yang Dia kehendaki, sebagaimana dalil yang sudah kita baca di ayat sebelumnya. Taib. Wa hakadha yuqalu fi jamil asma' allati min hadan naw'. Maka seperti itulah kita katakan di semua nama-nama Allah yang lain. Selain ini contoh dua saja, As-Sami' Ar-Rahim. Yang lain contohnya Al-Ghafur, Ar-Razzaq, Al-Karim, Al-Basir, Al-Bari, dan seterusnya. Ini contoh-contoh nama Allah yang muta'addiyah. Yang muta'addiyah artinya dia mengandung tiga hal ini. Gitu ya. Pengertian nama-nama Allah yang muta'addiyah, sifat muta'addiyah itu sifat yang mengandung tiga hal ini. Contohnya Al-Ghafur, Ar-Razzaq. Allah Maha menciptakan, Maha mengampuni. Nah, berarti ada tiga poin yang bisa kita ambil di sini. Yang pertama, bahwasanya nama Allah itu Al-Ghafur. Yang kedua, sifat Allah itu adalah Ghafur, memberi ampunan. Kemudian yang ketiga, konsekuensinya bahwasanya kita harus meminta ampunan ya kepada Sang Maha pemberi ampunan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ar-Razzaq, konsekuensi poin yang bisa kita ambil dari kata Ar-Razzaq, yang pertama, nama Allah itu adalah Ar-Razzaq. Yang kedua, Allah itu punya sifat Ar-Rizq. Kemudian yang ketiga, konsekuensi atau hukum dari nama itu adalah kita harus meminta rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Begitu juga selanjutnya Al-Basir, Al-Karim, Al-Bari, Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Hafiz, Ar-Rabb, Al-Qayyum, Ar-Ra'uf, Al-Fattah, Al-Afu, Al-Latif. Ini adalah contoh-contoh dari sifat-sifat Allah yang muta'addiyah, ya. Jadi nama-nama ini mengandung sifat yang muta'addiyah. Apa itu sifat muta'addiyah? Sifat yang mengandung tiga poin tadi. Ya, 3 poin yang penting tadi. Baik, jadi ini contoh-contohnya ya. Baik. Insyaallah kita lanjutkan di bagian yang kedua, sifat lazimah, di pertemuan yang selanjutnya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.